Jumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Kali ini di video ini kita akan membahas tentang adverse drug reaction, ya, yang merupakan video ini merupakan kelanjutan dari 3 video lain yang menjelaskan adverse drug reaction, dan ini adalah video terakhir. Video ini digunakan juga untuk mata kuliah farmasi klinik di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Baik, di video ini secara spesifik kita akan membahas tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan ya untuk mendeteksi dan juga memanajemen adverse drug reaction sekaligus dengan nanti reportingnya. Baik, dalam melakukan identifikasi ADR, adverse drug reaction. Saya lupa untuk menyampaikan di video-video sebelumnya. Di bahasa Indonesia, kita biasanya menerjemahkan adverse drug reaction sebagai reaksi obat yang tidak dikehendaki, ROTD. Ya, itu istilah baru yang mulai menggantikan istilah ESO, efek samping obat. Ya, tapi karena efek samping obat istilahnya lebih populer, maka kadangkala kita itu menyebut ADR dengan side effect ini sama gitu ya, sinonimnya begitu. Baik, di deteksi ya kita perlu melakukan misalnya dengan melihat medical record, juga perlu interview dengan pasien ya. Nah, apa saja yang di awal-awal kita melakukan identifikasi atau deteksi awal, itu apa saja yang perlu hal-hal yang perlu kita perhatikan ya, itu ada drug history ya, riwayat penggunaan obat oleh pasien, termasuk ya penggunaan OTC ya, obat over the counter yang bisa dibeli, obat tanpa resep gitu, yang bisa dibeli pasien sendiri dan biasa digunakan pasien, juga termasuk illicit drugs atau obat-obat terlarang yang bisa jadi digunakan pasien, juga obat herbal dan lain sebagainya, yang sangat mungkin untuk mempengaruhi fenomena munculnya adverse drug reaction, kejadian adverse drug reaction ini. Bisa jadi pertanyaannya tidak hanya kepada pasien tapi juga keluarga pasien. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah symptoms and signs ya. Tanda dan gejala ya biasanya tergantung atau berkaitan dengan sistem organ yang terpengaruh oleh ADR ya, yang ADR itu munculnya di sistem organ mana. Nah, ditelusuri apakah ada lain yang terkait dengan itu. Nah, kemudian kalau ya kita beruntung kalau misalnya ADR ini adalah ADR yang sebenarnya sudah pernah terjadi dan didokumentasikan dengan baik. Maka kalau kita kemudian menelusuri ke literatur ya, misalnya textbook seperti Mailer's Side Effect of Drugs ya, itu kita bisa menemukan, atau kadang juga bisa kita merujuk ke pabrikan, informasi dari pabrik obat yang biasanya ada di brosur mereka atau di website mereka. Nah, ketika kita tadi menginterview pasien atau keluarga pasien untuk melihat drug history atau juga melihat ke medical record pasien, juga obat yang sekarang sedang digunakan pasien ya, kalau kita mau mengidentifikasi ini satu-satu, bisa tadi di video sebelumnya yang saya jelaskan bisa menggunakan algoritma Naranjo, tapi juga ada pendekatan lain ya yang oleh Pak Pir Muhammad ini disarankan, yakni menggunakan langkah trend gitu ya, TREND ya. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang ini untuk membantu menemukan apa sih penyebabnya, culpritnya itu yang mana gitu ya. Nah, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan adalah ada tidaknya alergi, karena ingat ini Pak Mir Muhammad masih menggunakan klasifikasi mnemonik ya, A dan B begitu. Salah satu tipe adverse drug reaction berdasarkan klasifikasi mnemonik itu kan yang tipe B, yang terkait dengan reaksi hipersensitivitas, alergi dan lain sebagainya. Maka mewawancara atau mengetahui apakah pasien memiliki riwayat alergi tertentu itu penting, termasuk riwayat alergi obat ya, karena nanti ada hubungannya dengan cross reactivity ya di dalam satu gelas obat gitu ya. Jadi ini adalah hal yang penting untuk tahu apakah pasien pernah mengalami alergi terhadap obat tertentu atau tidak. Nah, tapi ya
butuh klarifikasi, sama seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Butuh klarifikasi karena istilah alergi itu kadang bermakna macam-macam di masyarakat ya. Bisa jadi sama seperti kalau kita ngomongkan ketergantungan, ada orang yang bilang pakai vitamin, tapi kalau saya sudah takut minum suplemen atau vitamin karena nanti jadi tergantung ya, tapi bukan. Padahal kalau vitamin mengalami ketergantungan, tentunya dia akan diklasifikasikan sebagai narkotika atau psikotropika, gitu ya. Nah, tapi kan tidak seperti itu, begitu ya. Jadi alergi juga bisa berpotensi salah interpretasi, begitu ya, salah interpretasi. Nah, contohnya di sini misalnya pasien bisa jadi mengklaim punya alergi terhadap penisilin, tapi ternyata ketika ditelusuri lebih lanjut, misalnya ditanya dalam bentuk apa alerginya itu, apakah misalnya bidulen ya, skin rash ya, urtikaria gitu, atau dalam bentuk yang lain, bisa jadi tidak, tapi misalnya diare atau mual muntah, itu bisa terjadi ya, kadang terjadi. Nah, karena itu kalau seperti itu kan berarti bukan reaksi alergi. Nah, berarti berbeda kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari interview tersebut. Nah, hal lain lagi yang perlu diperhatikan adalah cross reactivity. Ini terkait dengan tadi drug alergi ini, karena begitu kita dapat informasi tentang riwayat alergi obat, ada istilah cross reactivity, berarti obat dalam satu kelompok struktur yang sama bisa jadi memiliki peluang untuk terjadi alergi juga ya. Misalnya yang paling terkenal ada di antibiotik golongan beta lactam ya, diestimasi sekitar 20% laju cross reactivity-nya ya. Jadi kalau seorang mengalami alergi terhadap penisilin ya, amoxicillin, ampicillin, penisilin sendiri, itu juga bisa jadi sebesar 20% itu juga mengalami alergi terhadap cephalosporin ya. Maka cephalosporin ini perlu dihindari ya, perlu dihindari. Jadi kalau di skin test lagi begitu ya, kemudian ada alergi terhadap penisilin, maka cephalosporin perlu dihindari ya, betul-betul perlu dihindari. Nah, ada faktor-faktor lain juga yang perlu diperhatikan, misalnya kondisi pasien yang membuat pasien rentan terhadap pengobatan, misalnya kondisi atopi atau pasien memiliki kondisi autoimun, penyakit autoimun. Kemudian juga penggunaan obat atau makanan dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan interaksi obat. Nah, dan kita bahas sekarang tentang langkah tren yang tadi yang dikemukakan oleh Pak Bir Muhammad ya. Tren itu singkatan akronim dari temporal relationship, re-challenge, exclusion, novelty, sama de-challenge. Agar mudah untuk diingat ya. Yang temporal relationship ini sangat mengacu kepada kriteria kausalitas oleh Sir Bradford Hill ya, karena salah satu kriterianya adalah temporal relationship. Jadi pertanyaan utama di sini adalah di kriteria ini adalah what is the timing between the start of drug therapy and the reaction. Jadi harus jelas. Harus ada sebab dulu, baru kemudian akibat. Harus ada minum obat dulu, baru muncul adverse drug reaction. Nah, tapi juga apakah plausible enggak? Ada kira-kira logis enggak kalau itu muncul secepat itu? Dalam arti ini, kalau pasien misalnya minum suatu obat, kemudian beberapa jam setelahnya mengalami nyeri kepala. Nah, ini kita masih oke lah, temporal relationship-nya masih oke. Tapi kalau misalnya pasien minum satu obat tertentu, kemudian tiba-tiba pada hari yang sama itu terjadi atau beberapa pada hari itu juga ada liver injury, ya, ada kerusakan liver injury yang parah begitu. Nah, ini jelas bukan merupakan langsung coret gitu ya, nggak ada temporal relationship-nya di sana gitu ya. Nah, biasanya ADR itu terjadi seketika ya, tapi bisa jadi begini, kalau bisa jadi ada yang terjadi dalam hitungan jam, yang umumnya adalah reaksi anafilaksis. Kemudian yang butuh waktu beberapa minggu itu hypersensitivity. Makanya tadi menggali riwayat pengobatan itu penting ya, untuk melihat apakah ada peluang untuk hypersensitivity atau tidak. Nah, kalau yang bone density changes misalnya karena
osteoporosis yang disebabkan oleh yang diindus oleh obat, salah satunya glukokortikoid atau kortikosteroid, itu butuh waktu bertahun-tahun begitu ya. Maka ini juga harus jelas ya temporal relationship-nya seperti apa. Yang kedua, kemudian ada re-challenge. Ya, re-challenge itu apa? Re-challenge itu kalau kita memberikan menghentikan, kemudian memberikan obat lagi kepada pasien. Ya, jadi pertanyaan utamanya, what happens when the patient is re-challenged with the drug? Tapi ya, jadi ini bisa menjadi good evidence ya, good evidence bahkan di causality assessment ya, kriteria untuk causality assessment di WHO/MC itu kan yang paling top itu, yang certain itu ada juga kriteria re-challenge tersebut apakah terpenuhi. Tapi kadang-kadang di prakteknya ini tidak bisa dilakukan, terutama untuk yang reaksi yang serius, karena bisa membahayakan pasien sendiri. Maka re-challenge itu harus juga dipertimbangkan apakah ini nantinya akan membahayakan atau berdampak pada keamanan pasien atau tidak gitu. Baik, kemudian kalau misalnya re-exposure atau re-challenge ini, begitu di re-challenge kemudian adverse drug reaction-nya muncul dengan cepat, nah bisa jadi kita perlu mempertimbangkan bahwa ini adalah reaksi tipe B ya. Nanti kita lihat kelanjutannya seperti apa kalau misalnya tipe A, tipe B ya. Kemudian yang exclusion ya, kalau exclusion maksudnya pertanyaan utamanya di sini, have concomitant drugs and other non-drugs causes being excluded. Jadi kita perlu melihat pada saat pasien mengalami ADR itu, faktor obat dan non-obat apa saja yang kira-kira bisa mempengaruhi. Nah, kita perlu menyingkirkan satu persatu ya, persatu-satu sehingga nanti clear ya. Jadi ini seperti arkeolog begitu, yang dengan pelan-pelan membersihkan fosil-fosil gitu ya, debu-debu di fosil agar nanti bisa menemukan fosilnya gitu ya. Dulu saya pikir ngapain nggak di pakai alat yang keras, tapi pakai kuas gitu ya. Ya ternyata itu karena berharga sekali gitu ya. Nah, kemudian novelty. Has the reaction been reported before? Ya, berarti untuk mengecek ini kita perlu untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu mengecek literatur ya. Bisa ke buku misalnya Mailer Side Effect of Drugs, kemudian manufacturer information dari pabrikan gitu, informasi dari pabrikan, atau bisa juga online search, kemudian Drug Information Centers atau pusat informasi obat. Sayang sekali di Indonesia tidak banyak ya institusi yang memiliki Drug Information Center dan aktif untuk melayani pertanyaan harian begitu ya. Di negara maju biasanya ada Drug Information Center seperti ini, dan ini menjadi salah satu topik untuk materi farmasi klinik di pertemuan minggu depan ya. Kebetulan kita punya guest lecture nanti di minggu depan oleh seorang Drug Information Specialist. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di challenge ya, di challenge itu does the reaction improve when the drug is withdrawn or the dose reduced. Jadi kalau obatnya dihentikan atau dosisnya diturunkan, apakah kondisi pasien membaik ya, atau reaksinya itu berangsur-angsur menghilang atau tidak. Nah, itu perlu diperhatikan. Biasanya terutama yang tipe A, karena dia dose dependent ya, tipe A kan yang dose dependent ya. Itu kalau obatnya diturunkan dosisnya atau dihentikan, maka bisa memperbaiki kondisi pasien atau tadi reaksinya berangsur-angsur menghilang ya. Nah, biasanya kalau misalnya ada fenomena autoimun ya, tapi ini jarang terjadi, dengan adanya penghentian obat itu tetap kondisi pasien tidak berangsur membaik gitu ya. Jadi ini juga bisa memberikan petunjuk kira-kira yang mana. Nah, lalu selanjutnya apa? Ketika kita sudah menemukan itu ya, maka ya kita perlu bertanya apakah perlu tidak menghentikan obat ya. Ini keputusannya, cara pengambilan keputusannya seperti apa? Saya mencoba membuat algoritma atau diagram alir yang dari artikel Pak Bir Muhammad ini. Dari awal ya, dari initial assessment yang kita lakukan dengan tadi yang perhatian dengan
bisa wawancara alergi, kemudian riwayat penggunaan obat dan lain sebagainya, sudah lengkap ya. Kita perlu menentukan kira-kira obat ini, reaksi ADR ini termasuk kategori tipe A atau tipe B ya. Kalau dia yang tipe B, maka enak ya, langsung aja obatnya dihentikan dan butuh segera gitu ya, maka butuh dihentikan ya. Kalau kalau yang tipe A, maka kita perlu juga mempertanyakan apakah ADR-nya ini tergolong ringan atau tergolong berat ya. Kalau berat juga obatnya perlu dihentikan. Kalau ringan ya, maka kita perlu menurunkan dosisnya. Setelah dosis diturunkan, perlu dilihat kembali ya apakah simptom itu membaik atau reaction ini berangsur-angsur hilang ya. Kalau iya jawabannya, maka kita perlu terus memonitor kondisi pasien dan pasien tetap diberi pada dosis tersebut. Tapi kalau tidak, maka kita perlu menghentikannya gitu ya, menghentikannya. Nah, pada saat menghentikan obat ini kita perlu mempertimbangkan apakah pasien perlu tambahan terapi atau enggak yang suportif ya. Dalam arti misalnya kalau pasien mengalami skin rash gitu ya, urtikaria misalnya ya, biduran gitu ya. Nah, kalau pasien mengalami itu, apakah kemudian pasien perlu diberi tambahan antihistamin atau tidak ya. Nah, kadang-kadang kita juga perlu untuk yang seperti ini juga merujuk pada banyak referensi gitu ya. Pernah saya baca di Mailer Side Effect of Drugs ya, itu salah satunya kalau misalnya adverse drug reaction karena penggunaan metformin ya, karena penggunaan metformin pada pasien yang memang sudah mengalami insufisiensi ginjal, itu bisa menyebabkan gagal ginjal, bisa menyebabkan lactic acidosis. Nah, pada akhirnya bisa progresinya bisa ke arah perburukan kondisi pasien, bisa ke arah gagal ginjal. Nah, untuk mencegah itu ya, yang wajib dilakukan itu adalah dengan dialisis ya, harus segera dialisis. Jadi menghentikan obat saja tidak cukup untuk menghentikan reaksinya itu, menghentikan lactic asidosis laktat gitu ya, karena metformin. Jadi perlu dialisis ya. Tapi nggak semua pasien kemudian yang menggunakan metformin mengalami itu. Ada faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan pasien menderita itu gitu ya. Baik, nah sekarang tentang pelaporan ADR ya. Kalau misalnya menemukan ADR yang serius, Anda bisa sangat mempertimbangkan untuk melaporkan kejadian ini ke Badan POM kalau di Indonesia ya, dengan form kuning NESO ya, atau sekarang Badan POM sudah punya online reporting system. Jadi tinggal ke sana, tapi ini butuh registrasi ya. Kita registrasi dulu ke sana. Nah, ini disebut ya dalam pharmacovigilance, aktivitas pharmacovigilance ini disebut karena ini voluntary ya. Jadi secara sukarela, makanya disebut spontaneous reporting system. Ya, jadi dikumpulkan secara sukarela dari banyak tempat begitu ya. Nah, Pharmacovigilance Center ya di sini di Indonesia di BPOM itu memang membutuhkan banyak data ya dari tataran lapangan untuk betul-betul tahu apakah atau untuk mendeteksi yang namanya sinyal. Sinyal itu ya sinyal itu fenomena munculnya adverse drug reaction ketika banyak dilaporkan gitu ya, dia akan muncul begitu. Nah, nanti kita bisa kemudian menggunakan metode yang lebih tepat untuk melihat apakah betul-betul ini adalah ADR baru dan lain sebagainya. Nah, ini butuh data yang banyak sekali ya, dan ini ada hubungannya dengan atau merupakan bagian dari uji klinik fase 4 gitu ya, atau untuk surveillance obat gitu ya. Jadi karena pada uji klinis fase 1, 2 dan 3 ya, karena jumlah subjek uji biasanya lebih terbatas, maka ketika obat sudah ada di pasaran, dia digunakan oleh banyak orang, bisa jadi adverse drug reaction yang tidak terdeteksi di uji klinik fase 1 dan 2 dan 3 itu bisa diperoleh di sini ya.
diperoleh di sini. Terutama untuk adverse drug reaction yang jarang terjadi ya, karena biasanya rule of thumbs-nya itu dibutuhkan data sebanyak 3 kali lipat dari prevalensi satu kejadian gitu ya. Misalnya adverse drug reaction ini terjadi di antara 1 per 1000 orang. Nah, maka butuh paling tidak 3000 data ya untuk bisa meyakinkan bahwa oh ya memang seperti itu. Memang yakin kalau ADR itu memang muncul gitu ya, spesifik untuk obat tersebut begitu. Baik, di alamat untuk melaporkan secara online ada di e-meso.pom.go.id ya, ada di kayaknya baru ini ya, yang baru bisa coba-coba main-main ke sana untuk melihat itu. Baik, terima kasih, semoga kuliah ini berguna, video ini berguna. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, dan jika nanti ada pertanyaan bisa didiskusikan. Referensi, kemudian kredit untuk free stuff yang mendukung video ini. Baik, sampai jumpa, terima kasih sudah menyimak sampai akhir.